Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Khairunisa, NIM 2481070054, kelas PGMI 3B. Jawaban nomor 1. Keanekaragaman gen. Keragaman gen adalah variasi genetik yang terdapat dalam satu spesies. Variasi ini menyebabkan perbedaan sifat individu seperti ukuran, warna, ketahanan terhadap penyakit, dan kemampuan beradaptasi terhadap di lingkungan. Contoh di Indonesianya yaitu yang pertama ada padi. Padi memiliki banyak varietas lokal seperti padi Ceherang, Rojo Lele, dan Pandan Wangi. Yang kedua ada kelapa atau Cocos nukifera, memiliki varietas kelapa hijau, kelapa gading, dan kelapa dalam. Yang kedua ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah keragaman makhluk hidup yang berbeda jenis dalam satu wilayah, mencakup flora, fauna, dan mikroorganisme. Contoh di Indonesianya yaitu berbagai spesies di hutan, hujan Indonesia seperti orangutan, harimau Sumatera, burung rangkong, dan beragam tumbuhan hutan. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah variasi tipe ekosistem yang terbentuk akibat perbedaan kondisi lingkungan seperti iklim, tanah, dan topografi. Contoh di Indonesianya yaitu hujan hutan tropis, hujan mangrove, sapana, NTT, terumbu karang, rawa, dan danau. Keterkaitan terhadap kelestarian ekosistemnya yaitu ketiga tingkat keanekaragaman tersebut saling memengaruhi. Keanekaragaman gen meningkatkan kemampuan spesies beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Keanekaragaman spesies menjaga keseimbangan rantai makanan dan fungsi ekosistem. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem menyediakan habitat yang beragam bagi makhluk hidup. Jika salah satu tingkat menurun, maka kelestarian ekosistem alami di Indonesia dapat terganggu. Jawaban nomor 2. Diagram jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Dalam ekosistem sawah terdapat komponen berikut: padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3 atau predator puncak. Diagram jaring-jaring makanan sederhana yaitu padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Analisis dampak penggunaan pestisida berlebihan. Jika petani menggunakan pestisida secara berlebihan hingga menyebabkan populasi tikus menurun drastis, maka keseimbangan ekosistem sawah akan terganggu sebagai berikut. Yang pertama, dampak terhadap ular. Penurunan populasi tingkat menyebabkan berkurangnya sumber makanan ular. Akibatnya, populasi ular menurun. Ular dapat bermigrasi ke wilayah lain. Yang kedua, dampak terhadap elang. Elang bergantung pada ular sebagai salah satu sumber makanan. Jika populasi ular menurun, maka populasi elang ikut menurun. Elang kehilangan peran sebagai predator puncak. Yang ketiga, dampak terhadap padi. Dalam jangka pendek, padi mungkin tidak rusak oleh tikus, namun dalam jangka panjang, hilangnya predator alami menyebabkan ketergantungan pada pestisida. Resiko ledakan hama lain meningkat, seperti hama sekunder. Yang terakhir, keseimbangan ekosistem. Penggunaan pestisida berlebihan menyebabkan putusnya rantai dan jaring-jaring makanan, menurunnya keanekaragaman hayati, ekosistem menjadi tidak stabil dan tidak dapat berkelanjutan. Jawaban nomor 3. Program reboisasi dan rehabilitas lahan kritis di Indonesia, khususnya di Sumatera, belum sepenuhnya efektif dalam menekan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Secara ekologis, pendekatan monokultur dan minim perawatan membuat fungsi hutan belum pulih optimal. Secara sosial, keterlibatan masyarakat masih rendah. Secara ekonomi, program belum memberi manfaat berkelanjutan bagi warga. Dari sisi kelembagaan, koordinasi dari evaluasi jangka panjang masih lemah. Rekomendasi pendidikan konservasi di MI atau SD. Yang pertama, integrasikan isu lingkungan lokal. Yang pertama, integrasikan isu lingkungan lokal seperti banjir, kebakaran hutan dalam pembelajaran. Yang kedua, terapkan pembelajaran berbasis proyek atau aksi nyata seperti menanam, merawat, kampanye lingkungan. Yang ketiga, masukkan kearifan lokal dalam materi ajar. Yang keempat, kembangkan berpikir kritis melalui pertanyaan sebab akibat di lingkungan. Yang kelima, perkuat kolaborasi sekolah dan masyarakat. Jawaban nomor 4. Rancangan pembelajaran PBL, alat indera. Yang pertama ada identitas pembelajaran, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas
4 MISD, topik alat indera manusia, durasi 2 kali 35 menit. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi kelima alat indera manusia secara tepat, mengidentifikasi hubungan antara alat indera dengan kegiatan sehari-hari, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah melalui eksperimen sederhana. Langkah-langkah PBL. Yang pertama, orientasi masalah. Guru memulai dengan pertanyaan memancing rasa ingin tahu, seperti bagaimana kita bisa mengenali rasa makanan favorit kita, mengapa kita bisa melihat, warna, dan mendengar suara. Siswa diminta menceritakan pengalaman pribadi terkait alat indera. Yang kedua, identifikasi masalah. Siswa dibagi kelompok dan diminta mengidentifikasi masalah terkait alat indera. Contoh masalah, mengapa kita bisa melihat saat mata tertutup, atau bagaimana hidung bisa membedakan aroma makanan. Yang ketiga, penyelidikan dan eksperimen. Siswa melakukan eksperimen sederhana. Contohnya, menutup mata dan mencoba menebak benda dengan tatapan, menutup hidung dan mencicipi makanan, mendengarkan suara berbeda dari benda di kelas. Guru membimbing agar siswa mencatat hasil pengamatan. Yang keempat, analisis dan diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan. Guru mengklarifikasi miskonsepsi umum, misalnya mata digunakan untuk melihat bukan untuk mendengar. Hidung tidak hanya untuk membaui, tetapi juga untuk membantu indera pengecap. Yang kelima, refleksi dan kesimpulan. Guru bersama siswa menyimpulkan fungsi masing-masing alat indera dan hubungannya dengan kegiatan sehari-hari. Yang pertama, semua indera bekerja sama untuk satu fungsi tertentu, misal mata juga bisa mencium. Yang kedua, beberapa indera dapat digunakan sepenuhnya oleh indera lain, misalnya rasa dapat sepenuhnya digantikan oleh penglihatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.